Hadzal kitab, kebanyakan kitab-kitab Ghazali adalah kitab amal, bukan kitab teori. Kebanyakan kutubul Ghazali hakadha, kitab amal. Jadi kalau kita mau baca kitab Ghazali, mau itu Bidayah, Ihya, Minhaj, Ayyuhal Walad, semuanya mengacu kepada amal untuk diamalkan, bukan cuma sekedar teori doang. Ghazali bilang, ayyuhal walad, law qarat al-ilm 100 sanah. Jamaah ta'allaf kitab. Seandainya kamu belajar nuntut ilmu, belajar, sehari bukan 1 jam, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, setahun penuh, nggak ada liburnya. Nanti baca kitab ilmu, mengkaji ilmu, nuntut ilmu, bukan cuma setahun, tapi 100 tahun. Terus mengumpulkan dan menghafal, makna jama' hadza, menulis, mencatat, mengumpul, menghafal. Alaf kitab, 1000 buku. Catatan ente doang tuh 1000 kitab. Maka kamu tetap aja tidak siap untuk mencapai rahmatnya Allah kecuali dengan amal. Kecuali kalau dia pakai amal. Tahu, saya udah ngumpulin, saya udah mencatat, saya udah hafal, saya udah ngerti 100 tahun, 1000 kitab. Kamu tetap belum siap mendapatkan rahmatnya Allah kecuali kalau beramal. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Enggak ada yang didapat oleh orang kecuali apa yang dia upayakan, apa yang dia kerjain, apa yang dia buat. Man kana yarju liqa rabbi fal ya'mal. Saya berharap sama Allah. Sifat orang berharap, ar-raji, berharap kepada Allah gini-gini. Ente berharap itu pohon rambutan yang udah berbuah, ya. Ente duduk di bawah pohon rambutan berharap buahnya jatuh. Ya. Atau ente nanam pohon rambutan berharap buahnya manis. Atau nanam durian berharap tumbuhnya durian. Wa amma ente di bawah tiang listrik berharap durian yang datang disambar listrik loh. Ada bukan sifat orang yang berharap. Man kana yarju, yang berharap, ya'mal, fal ya'mal. Faman kana yarju liqa rabbih fal ya'mal amalan salihan. Kalau dia enggak beramal saleh, ada kadzab, mahu raji. Mahu min maqam raja syai' abadan. Enggak ada hubungannya dengan raja berharap kepada Allah Ta'ala. Faman kana yarju falyamal. Halo. Jaza buat siapa? Buat siapa? Buat ganjaran apa? Ganjaran atas yang berbuat. Yang nanam dia bakal metik. Yang masak dia makan. Yang buat dia yang mendapatkan. Yang invest dia yang hasil. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Tuh buat siapa tuh? Buat yang beramal soleh. Illa man taba wa amana wa 'amila amalan salihan. Hakadha. Ini Ghazali mau nyadarin orang, ilmu lu yang segudang kagak guna kalau nggak diamalin. Sampai dibilang lagi, ayyuhal walad, ma taqul fi hadhil hadis. Ayo, ente bisa berdalih apa tentang hadis ini? Bunyal Islam ala khams. Pondasi Islam itu 5. Islam dibangun atas 5 pondasi. Syahadatain. Iqamus shalah. Ita'iz zakah. Shaum Ramadan, hajjul bait. Hadil amal. Ini amalan. Subhanallah. Syahadat bukan amal. Nutgu bisyahadatain i'tubira li sihhatil imani memang gadara. Fi Bukhari ada bab keistimewaan Bukhari hadza fi tabwibih. Tabwibnya tuh luar biasa. Bukhari beliau
eh, kadang nyebutin bab sama hadis, kelihatannya zahirnya dua-duanya tuh nggak ada hubungan, tidak ada hubungan. Tapi begitu diselami, nggak taunya berhubungan. Kadang nggak ada kaitannya seolah-olah, tapi begitu diselami ada kaitannya. Itu diantaranya adalah iman adalah amal, iman adalah amal, iman adalah amal. Nabi ditanya ayyul amal afdal, qal al-iman. Lo yang ditanya amal, jawabnya kok iman, yakni al-iman amal. Al-iman amal. Hakadha. Syahadat an la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah, iqamah salat, hadi kullaha amal. Itu semuanya amal. Al-iman, iman qaul bil lisan, tasdiq bil janan, amal bil arkan. Itu iman. Mencakup tiga-tiganya, ucapan, kepercayaan, perbuatan, atau ucapan dengan mulut, kepercayaan dalam hati, kemudian juga pengamalan dengan anggota tubuh. Dalil-dalil amal itu banyak banget. Iya, hamba itu mereka masuk surga bukan dengan amalannya, dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah. Ya, akan tetapi apa namanya? Bika la nasil wala budda mink, katanya Al Hasan Al Basri. Dengan amalan doang, tanpa berharap, tanpa rahmat Allah, nggak bakalan ada yang masuk surga. Tetapi juga harus pakai amal, harus dengan pengamalan. Akadlah. Makanya tuh Allah Ta'ala bilang kepada ahli jannah, udkhulul jannah birahmati, ayo masuk surga dengan rahmatku. Wakhludu fiha biniyatikum, abadi di dalam surga dengan niatnya kalian. Sebab kan kita niat beriman berapa lama? Saya niat beriman kepada Allah, saya niat dalam Islam berapa lama? Selamanya kan? Kalau saya dihidupin 100 tahun, 1000 tahun, 1.000.000 tahun, ya pokoknya saya niat dalam iman, dalam Islam selama-lamanya. Niat kita. Nggak ada yang niat, saya niat 20 tahun doang. Ada begitu ngomong itu langsung murtad saat itu juga. Fa ukhludu fiha biniyatikum, abadilah di dalam surga dengan niat kalian. Karena niat kalian untuk beriman abadi, maka masuk surga abadi. Waqtasimuha bi'amalikum, adapun jatah bagian yang didapat di surga sesuai amalan. Akala. Masuk surga dengan rahmat Allah, dengan anugerah Allah Ta'ala. Inna rahmat Allah garibun minal muhsinin. Tapi mau rahmatnya Allah, rahmat Allah dekat dengan orang yang ahlil ihsan. Seandainya cuma nyampe dengan sekedar iman doang, tapi kapan nyampenya? Kapan nyampenya? Katanya Ghazali, iya iman doang nyampe, ya cuma kapan nyampenya? Apa yang dia dapat? Labudda min amal. Bakal berapa banyak tantangan yang harus dihadapi. Hatta tuh pertama, modal cuma iman doang. Saya cukup beriman, nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau apa-apa, udah apa namanya kepercayaan, percaya sama Allah, beriman sama Allah. Saya nggak mau sholat, nggak mau ini. Ini orang yang kayak begini, apa nggak takut satu saat dia cuma bergantung sama iman, tahu-tahu imannya dicabut sama Allah. Ma amina ahadun ala imanihi an yuslab illa sulib. Nggak ada orang yang merasa aman bahwa imannya nggak bakalan dicabut, melainkan pasti imannya dicabut oleh Allah Ta'ala. Apalagi itu yang bikin iman goyah dan mudah dicabut itu, nah ini ninggalin kewajiban. Kemudian juga mengerjakan kemaksiatan, al-ma'asi baridul kufur. Ayo.
Udkhulu ibadi al-jannah bi rahmati iktasimuha bi qadri amalikum. Ayuhal walad, malam ta'mal lam tajid al-ajr. Ayuhal walad, kalau kamu nggak beramal, ya nggak ada pahalanya. Yang dapat pahala yang diamalkan. Ada orang hari kiamat lagi, mana pahala sholat 1000 rakaat? Emang itu sholat 1000 rakaat? Enggak, itu minta pahala apaan? Mau bodoh-bodohan. Saya minta pahala zikir 1.000.000 kali. Memang itu zikir 1.000.000 kali? Enggak. Ya bagaimana? Malam ta'mal lam tajid al-ajr. Yang kamu enggak lakukan, ya enggak ada pahalanya. Ada satu orang dari Bani Israel, dia beribadat 70 tahun. Terus Allah Ta'ala pengen menunjukkan kemuliaan hamba ini di hadapan malaikatnya. Dikirim dia tuh malaikat. Allah Ta'ala mengutus malaikat, datengin tuh hamba. Bilang kepada hamba tersebut, ibadat dia yang 70 tahun masih tidak cukup untuk membuat dia layak masuk surga. Kasih tahu. Kabarin kalau ibadatnya yang 70 tahun itu masih membuat dia masih belum layak. Masih belum layak membuat dia masuk surga. Belum pantas. 70 tahun. Begitu disampaikan kepada hamba tersebut, maka itu hamba bilang kepada malaikat, nahnu khuliqna lil ibadah yanbaghi lana na'budu. Kita diciptain untuk ibadat. Emang tugas kita ngabdi kepada Allah. Mau saya pantas ke surga, enggak pantas. Masalah saya dimasukin surga, enggak dimasukin surga, itu bukan urusan saya. Saya disuruhnya ibadat. Saya diciptakan untuk ibadat. Surga aksesnya itu bukan urusan saya. Saya disuruh ibadat, bukan disuruh ngebagi-bagi surga. Enggak. Saya cuma disuruh ibadat. Bilang ente ibadat, percuma, ente masih belum pantas masuk surga. Bilang, masa bodoh, Anda disuruhnya ibadat. Anda disuruhnya ibadat. Atau bukan disuruh yang lain. Akhirnya pulang tuh malaikat, ini orang hamba makin rajin ibadat terus. Bilang, bagaimana itu hambaku? Allah Ta'ala tanya, dan Allah Maha mengetahui. Dia bilang, udah saya kabarin, tetap aja dia ibadat, gak ninggalin ibadatnya. Maka Allah Ta'ala bilang, idza huwa lam yu'rid an ibadatina fanahnu la nu'rid anhu. Kalau dia berita yang dia dapat enggak membuat dia berpaling dari ibadat kepada kita, maka kami pun juga tidak akan berpaling dari dia. Info yang dia punya enggak membuat dia ninggalin kita, maka kami juga enggak bakalan ninggalin dia lah. Begitu. Isyhadu ya malaikati anni qad ghafartu lah. Persaksikan aku udah ampunin dia. Kata Allah. Subhanallah Al-Karim. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, zinu amalakum qabla an tuzanu. Nabi bilang, audit diri kita sebelum kita diaudit di akhirat. Hitung diri kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucap, ayo introspeksi, hitung. Apa yang kita lihat, hisab. Besok yang masuk surga bi ghairi hisab, yang di dunia dia udah hisab duluan. Dia udah bikin hisab duluan di dunia. Surga bila hisab. Loh, kok bila hisab? Udah, dia udah hisab di dunia. Aduh. Amma di dunia dia nggak peduli, wala hisab, wala apa. Terus surga mau main nyelonong dia, apa? Mau nyelonong. Kata. Kalau kita tuh bahasanya udah apa namanya, check in online. Sudah check in online. Kata. Sama kayak apa namanya nih, pesan barang udah bayarnya melalui aplikasi, bayarnya online. Begitu.
Orang-orang tetangga pada ngeliat, wah dikasih makanan banyak, wah gratis tuh. Dikiranya gratis, mau niru dia, pesan begitu, mau makan, bayar. Kok dia gratis? Siapa bilang gratis? Dia udah bayar duluan. Nah begitu juga yang bebas hisab, dia udah hisab duluan. Hasibu anfusakum. Agak. Terus amalan kita timbang dari dunia. Sama kalau ente di airport tuh mau naik pesawat bagasi biar kagak lebih mesti pas 20 kilo 30 kilo ya, dari rumah ente udah timbang, ente udah mikir jadi pas, bukan udah sampai di sana nggak taunya overweightnya 200 kilo. Dari rumah tuh udah ditimbang dulu, udah diukur, jadi dia ngerti aman. Zino amalakum qabla an tuzanu. Kalau udah on the spot, udah di counter, baru dia mau hisab, baru mau nimbang, ya itu urusannya nih. Wa man nuqisha fil hisab udzib. Itu barang siapa yang diinterogasi dalam hisab, maka dia ujung-ujungnya berakhir dengan azab. Mesti usaha. Yang bisa nyampe tanpa usaha itu berkhayal. Yang menganggap yang bikin sampai dia adalah hanya usahanya dia, itu nyape-nyapein diri. Percuma. Man dhanna annahu bidunil amal yasil fahuwa mutamannin. Man dhanna annahu bil amal yasil fahuwa muta'annin. Yang beranggapan kalau dia bisa sampai tanpa amal, maka ini pemimpi berhayal. Kayak orang mau naik, apalagi hari Lebaran, mau mudik naik pesawat, kemana mudiknya? Ke London, ke Eropa, ke London dia mau mudik. Nggak mau beli tiket lah, udah nggak perlu tiket, pesawat kan banyak, nggak beli tiket, punya duit nggak perlu, udah gitu langsung main nyelonong aja, mau masuk duduknya mau di bisnis lagi, tiket ekonomi aja kagak. Nah ini orang kayak begini, jangankan buat mendekat ke pesawat, nyium aroma pesawatnya aja nggak bisa. Dari gerbang tuh udah masuk, mana tiket, nggak punya. Sana, nggak boleh masuk, nggak bakalan nyampe tanpa amal. Terus barang siapa yang beranggapan saya nyampenya tuh hanya dengan amal, bukan dengan yang lain. Tiketnya udah ada, ininya udah ada, pesawatnya nggak ada, nggak beroperasi. Ayo. Faman la syari'a fala haqiqah. Faya ahlat talabis fala yughwikum iblis anit taqwa mafalis. Wa man khalaf magalu fi'alu fahuwa khasir. Sa'altullah yaghfir zallati khair ghafir. Harus dengan amal. Hakikat itu apa sih? Ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu bukan ninggalin amal, tetapi ilmu hakikat adalah dia beramal giat dan gak bergantung sama amalannya dia. Beramal sebanyak-banyaknya dan gak bergantung sama amalannya dia. Adahu. Kayak Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, duha 10 juz, witir 10 juz. Ini di hari biasa, bukan Ramadan. Kemudian juga La ilaha illallah 25.000, salawat 25.000, zikri Allah 25.000, ibadat ini, ibadat itu, ilmu, dakwah segala macam. Terus dia bilang, ya Rabb, ma ma'na amal? Tarku mulahadzatil amal, hadi hakikah. Dia tidak menatap kepada amalan dia, wala kebayang, wala terlintas dalam hatinya. Alamatul hakikah bukan tarkul amal, tarku mulahadzatil amal.
nggak menganggap kalau dia sudah beramal. Cendekiawan, bukan yang kebanyakan teori, bukan yang kebanyakan celoteh, tapi cendekiawan hadza al-kayyis man dana nafsah ay hasabaha amil lima ba'dal maut. Dia mengintrospeksi diri dan beramal untuk setelah kematian. Itu orang cerdas. Orang bodoh yang cuma beramal untuk kematian doang, sebelum beramal untuk dunianya dia. Itu orang bodoh. Orang yang kayak begitu bukan orang yang berpikiran terbuka. Itu adalah katak dalam tempurung. Tempurungnya dia adalah dunia. Dan dia kodoknya. Adapun orang cerdas, dia berpikir untuk di luar tempurung. Dan di luar tempurung, di luar mangkok, dia tahu ada mobil, ada pesawat, ada pohon, ada sungai, ada lautan, ada dunia. Orang yang teriak cendekiawan, mereka tuh masih dalam mangkok, masih di mangkok, dia nggak keluar dari mangkoknya dia. Kodok yang kayak begitu. Ada katak dalam tempurung, itu pepatah, katak dalam tempurung. Nah itu orang yang aku cendekiawan, tapi cuma mikirin masa depannya dia cuma nambah 1 cm, tapi masih tetap aja di dalam mangkok, nggak keluar dari mangkok. Berpikir 2030, 2032, 2050, 2100, 2500, kerupuk. Tapi orang cerdas berpikir 5 ba'dal maut, setelah kematian. Dikubur bagaimana? Ada orang mikirin listrik, lampu, penerangan, kipas buat dia di dunia. Tapi dia nggak mikirin penerangan buat dalam kubur dia. Nggak mikirin sirkulasi udara atau pendingin dalam kuburannya dia. La ilaha illallah. Cerdas cendekiawan, tapi dia tidak tahu. Dia bisa menciptakan komputer, menciptakan elektronik, menciptakan handphone, menciptakan tablet, menciptakan pesawat tanpa awak, kirim benda-benda ke Mars, nggak tahu apa gunanya yang dia kirim. Kita ke bulan, kita udah ke bulan dari 50 tahun yang lalu, udah bikin berapa rumah, udah punya berapa toko di sana, gali berapa sumur di sana, boro-boro, kok nggak balik lagi? Pembodohan kan, yang ditelan bulat-bulat. Jangan ke bulan kita aja, kalau kemana namanya, kalau ke Ancol selfie, berfoto, begitu. Pergi ke Ancol fotonya ada 200. Ada 200 foto. Waduh, padahal mukanya gitu semuanya. Udah begitu. Wah. Nanti ke bulan, ya fotonya itu aja udah. Itu aja. Udah 50 tahun ke bulan. Oh begitu. Punya kontrakan dong. Bikin kontrakan nggak di bulan? Punya kebun, bikin rumah, bikin komplek, bikin apa? La ilaha illallah. Pembodohan. Kata apa namanya, kecerdasan, nganggap kalau di situ adalah kecerdasan. Dia bisa bikin itu semuanya, anggaplah dia bisa bikin itu semua, cuma dia nggak tahu siapa yang menciptakan dia. Dan dia nggak tahu kenapa dia diciptakan. Dan dia nggak tahu dia akan berujung kemana. Perhentian akhir dia apa? Dia berasal dari mana? Begitu kemudian setelah dunia dia bakalan pergi kemana, dia nggak tahu. Maka ilmu yang dia punya semuanya mayanfa, nggak ada gunanya. Bahkan hatta akal
nggak direken yang kayak begitu. Galu law kunna nasma'u au na'gil wala hatta aqil, nggak punya yang kayak begitu. Itu orang cerdas adalah yang mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut, beramal untuk setelah kematian. Al-ahmag, orang-orang yang bodoh yang ikutin hawa nafsunya. Nafsunya pengen apa, diikutin apa kemauannya. Enggak semua yang kita mau harus kita ikutin. Saya mau gini, saya mau begitu. Bentar. Yang kamu mau sesuai syariat apa enggak? Yang kamu mau sesuai dengan adab atau enggak? Yang kamu mau begitu sesuai dengan apa namanya tarbiyah atau ajaran gurumu atau enggak? Pikir ada banyak hal. Enggak semua yang kita mau harus. Atba'a nafsahu hawaha. Jadi dia mau apa aja, difasilitasi nafsunya untuk ngikutin apa yang dia mau. Ada hawa. Hawa kayak begini nih, ini ngerusak. Gutrah minal hawa tuhammij bahar minal ilm. Setetes hawa, setetes obsesi itu bisa ngerusak lautan ilmu. Hawa. Jadi ketika mau sesuatu pikir dulu. Nggak ada hal-hal yang dilanggar. Syariat tuh ada haram, ada makruh, ada khilaful aula. Wa amma al-kummal orang-orang yang sempurna min syuyukhina ma fa'altu makruh wala hamamtu bi fi'il makruh. Itu ucapannya mereka, nggak pernah bikin makruh wala niat berbuat yang makruh. Ammal kummal hafidtu a'dha'i sab'ah ma saraftuha illa fi ta'ah. Saya jaga anggota tubuh yang 7, tidak saya gerakan hatta ngedip, tidak mengedip, tidak melirik, melainkan dalam hal yang mengandung pahala. Nggak bergerak melainkan dalam hal yang mengandung pahala.